Halo Sobat KPR, kali ini kita akan bahas tentang mendingan cari rumah dulu atau cari KPR-nya dulu. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering banget Sobat KPR tanyakan ke teman-teman di KPR Academy. Ini sebenarnya kalau bicara soal idealnya kan kita nyari rumahnya ini udah tahu nih, kita kira-kira dapat KPR-nya berapa. Jadi kasarnya nih, pada saat kita mau deal transaksi, kita udah tahu uangnya kita ini cukup atau enggak. Apakah kita bisa negosiasi supaya harganya jadi lebih murah atau gimana? Nah, cuma masalahnya adalah kalau kita melakukan pengajuan KPR tanpa memiliki properti yang sudah diincar, ini dari pihak bank malah akan menjadi bertanya-tanya, apakah kamu melakukan pengajuan KPR ini serius atau tidak? Mengapa begitu? Karena kalau orang belum punya inceran propertinya seperti apa, pihak bank sebenarnya belum bisa ngapa-ngapain. Pihak bank bisa analisa secara keuangan kamu, secara penghasilan kamu, bisa. Tapi masalahnya adalah faktor utama lainnya yang akan diperhatikan oleh pihak bank dengan sangat seksama adalah masalah propertinya itu sendiri. Propertinya ini apakah layak untuk dijadikan sebagai jaminan KPR atau tidak layak? Nah, kalau pihak bank udah capek-capek nih, analisa kamu ini itu, bagus, terus tiba-tiba kamu cari properti, terus tiba-tiba propertinya itu, ya, loh kok masuk gang? Pihak bank, ya mau nggak mau tolak lagi, gitu. Loh kok seperti ini, tanahnya nggak beraturan, tolak lagi, gitu. Nah, ini kan pihak banknya jadi capek, dari satu sisi yang lain, kamu juga ngerasa, nih pihak bank apa main-main kali ya sama saya? Saya udah di-approve nih. Saya udah siap nih. Saya punya kemampuan bayar untuk ngangsur minjem KPR 1 miliar gitu. Kok saya cari rumah ini ditolak lagi. Nah, bank kan repot kalau ketemu kayak begitu. Udah tumpukan pekerjaan itu banyak sekali. Terus ini tiap kali datang, propertinya selalu aja nggak beres. Aduh, kan repot ya. Kasihan si analis yang ini orang kemampuan ekonominya sih tinggi, tapi kok nyari rumahnya kok kayak begini ya. Nah, jangan sampai kejadian. Makanya pihak bank, udah deh, daripada saya nyicil-nyicil kerjaan terus jadi ada tumpukan file segala macam yang bikin jadi ribet dan bikin tingkat stres dari tim analisnya jadi semakin tinggi. Jadinya pihak bank umumnya ya mensyaratkan komplit dulu dokumennya, baik itu dokumen pribadi, dokumen keuangan maupun dokumen nantinya rumah atau properti yang akan jadikan jaminan, udah komplit baru diproses. Nah, memang sih dari sisi konsumen kita ngerasa bahwa ya kan kalau kayak gini kan kita jadi kayak nggak jelas nih. Kita udah deal, ternyata waduh, pihak bank cuma bisa setujui sekian gitu. Nah, memang disitulah kelemahannya. Tapi teman-teman nggak perlu kecil hati. Kalau teman-teman mampir nih ke websitenya kpracademy.com, di situ ada kalkulator buat teman-teman berhitung dengan perkiraan bunga fix yang saya sarankan ada di kisaran 5% sampai di 9%. Nah, dengan perhitungan simulasi tersebut, teman-teman sudah bisa setidaknya nih mengira-ngira, oke, dengan gaji saya sekian, kira-kira saya bisa ambil KPR sampai di berapa. Tapi balik lagi ya, ini sifatnya baru perkiraan. Kenapa? Karena pada saat nantinya pihak bank mau memberikan persetujuan, pihak bank akan melakukan penilaian appraisal buat properti yang teman-teman akan beli. Dan hasil penilaian appraisal inilah yang nantinya jadi patokan bagi pihak bank dalam memberikan persetujuan untuk fasilitas KPR yang bisa teman-teman dapatkan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Semoga informasinya dapat bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bingung dan ribet memilih KPR? Ajukan KPR kamu di kpracademy.com.